13. Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan filsuf dan ilmuwan terbesar pada masa dunia kuno. Dia mempelopori studi tentang logika formal, memperkaya nyaris setiap cabang filsafat, dan membuat berbagai sumbangan pada ilmu pengetahuan. Banyak dari ide-ide Aristoteles yang sudah ketinggalan zaman sekarang, tapi yang lebih penting dibandingkan semua teori individualnya adalah pendekatan rasional yang melandasi karya-karyanya. Yang implisit dalam tulisan-tulisan Aristoteles adalah sikap bahwa setiap aspek kehidupan manusia dan masyarakatnya dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Memahami bahwa alam semesta bukanlah dikendalikan secara kebetulan, sihir, atau kehendak para dewa yang semena-mena, melainkan diatur oleh hukum-hukum rasional. Kepercayaan bahwa akan berguna bagi umat manusia jika mereka melakukan penyelidikan sistematik terhadap berbagai aspek dunia alamiah, dan keyakinan bahwa kita harus mendayagunakan pengamatan empiris sekaligus pemikiran logis dalam menyusun kesimpulan kita. Himpunan sikap ini yang berlawanan dengan tradisionalisme, tahayul, dan mistisisme mempengaruhi secara mendasar peradaban Barat. Aristoteles dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masehi di kota Stagira, Makedonia. Ayahnya seorang dokter terkenal. Pada usia 17 tahun, dia pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Dia tinggal di sana selama 20 tahun. Sampai beberapa waktu setelah Plato wafat, minat Aristoteles dalam bidang biologi dan ilmu pengetahuan praktis mungkin datang dari ayahnya. Di bawah bimbingan Plato, dia mengembangkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Pada 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Makedonia untuk menjadi pengajar pribadi anak raja. Seorang anak lelaki berusia 13 tahun yang kelak terkenal dalam sejarah sebagai Alexander Agung. Pada 335 sebelum Masehi, setelah Alexander naik tahta, Aristoteles kembali ke Athena, di mana dia membuka sekolahnya sendiri, Lyceum. Dia menghabiskan 12 tahun berikutnya di Athena, sebuah periode yang kira-kira bertepatan dengan karir penaklukan militer Alexander. Alexander tidak meminta nasihat pada mantan tutornya ini, tapi dia melimpahi dana cukup besar kepada Aristoteles untuk membiayai risetnya. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah seorang ilmuwan memperoleh dana skala besar dari pemerintah untuk melakukan penelitian. Ini menjadi yang terakhir untuk abad-abad berikutnya. Meski demikian, asosiasinya dengan Alexander mengandung hal-hal berbahaya. Aristoteles ditentang karena gaya diktator yang diterapkan Alexander. Ketika sang penguasa menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan pengkhianatan, Alexander pun sempat mempertimbangkan untuk mengeksekusi Aristoteles. Tapi walau Aristoteles terlalu demokratik bagi selera Alexander, dia diasosiasikan terlalu dekat dengan Alexander sehingga dia tidak dipercaya oleh warga Athena. Ketika Alexander wafat pada 323 sebelum Masehi, faksi anti Makedonia
meraih kekuasaan di Athena, dan Aristoteles didakwa tidak setia. Aristoteles yang ingat nasib Sokrates 76 tahun sebelumnya pun melarikan diri dari kota dan mengatakan tak akan memberikan kesempatan pada Athena untuk melakukan dosa kedua kalinya terhadap dunia filsafat. Dia wafat di pengasingan beberapa bulan kemudian pada 322 sebelum Masehi dalam usia 62 tahun. Jumlah karya Aristoteles sungguh menakjubkan. Tercatat 47 karyanya berhasil diselamatkan, dan daftar Tempo dulu mengenai karyanya mencantumkan tidak kurang dari 170 judul. Tapi bukan sekedar jumlahnya saja, melainkan juga luasnya bidang pengetahuan yang digelutinya yang amat mengagumkan. Karya-karya ilmiahnya nyaris seperti sebuah ensiklopedia pengetahuan ilmiah di zamannya. Aristoteles menulis soal ekonomi, ilmu hewan, embriologi, ilmu bumi, ilmu batuan, fisika, anatomi, fisiologi, dan hampir semua bidang pengetahuan yang dikenal orang Yunani kuno. Sebagian karya-karya ilmiahnya merupakan kompilasi pengetahuan yang sebelumnya diperoleh ilmuwan lain. Sebagian merupakan hasil temuan para asisten yang dipekerjakannya, dan sebagian lagi merupakan hasil dari sekian banyak pengamatan yang dilakukannya. Menjadi seorang pakar terdepan dalam setiap bidang ilmu saja sudah merupakan pencapaian luar biasa, dan tampaknya tidak akan pernah lagi dicapai orang lain di masa depan. Tapi Aristoteles mencapai lebih daripada itu. Dia juga seorang filsuf orisinil dan memberikan sumbangan besar pada setiap bidang filsafat spekulatif. Dia menulis soal etika dan metafisika, soal psikologi dan ekonomi, soal teologi dan politik, serta soal retorika dan estetika. Dia menulis tentang pendidikan, syair, adat istiadat bangsa-bangsa kurang beradab, dan konstitusi Athena. Salah satu proyek risetnya adalah pengumpulan konstitusi sejumlah besar negara yang kemudian diujinya dengan studi perbandingan. Mungkin yang terpenting dari semua karyanya adalah teori tentang logika, dan Aristoteles secara umum dianggap sebagai pendiri cabang filsafat penting ini. Adalah sifat logis dari cara berpikirnya lah yang memungkinkannya memberikan sumbangan pada begitu banyak bidang. Dia berbakat mengorganisasi pemikirannya, dan definisi-definisi yang diusulkannya menyiapkan basis bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya di banyak bidang berbeda. Tidak pernah bersikap mistis dan ekstremis, Aristoteles merupakan suara yang konsisten menyerukan akal sehat praktis. Tentu saja dia juga melakukan kesalahan, tapi yang mengejutkan adalah betapa jarangnya dia membuat kesalahan dalam ensiklopedia raksasa pemikirannya ini. Pengaruh Aristoteles terhadap pemikiran Barat begitu besar. Selama zaman kuno dan pertengahan, karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Syria, Arab, Italia, Prancis, Ibrani, Jerman, dan Inggris. Para penulis Yunani sesudahnya mempelajari dan mengagumi karya-karyanya. Demikian pula para filsuf Bizantium. Karya-karyanya memiliki pengaruh besar pada falsafah Islam, dan selama berabad-abad tulisannya mendominasi pemikiran Eropa. Averroes,
mungkin merupakan filsuf Arab paling ternama, berusaha membuat sebuah sintesis dari teologi Islam dan rasionalisme Aristotelian. Pemikir Yahudi paling berpengaruh di abad pertengahan, Maimonides, mencapai sintesis serupa bagi Yudaisme. Namun dari karya-karya semacam itu yang paling diuji orang adalah Summa Theologica, karya cendekiawan Nasrani, Santo Thomas Aquinas. Terlalu banyak orang terpelajar di abad pertengahan yang terpengaruh oleh Aristoteles, sehingga mustahil dicantumkan di sini. Kekaguman pada Aristoteles begitu besarnya, sampai-sampai di akhir abad pertengahan, kekaguman itu berubah menjadi pendewaan dan karya-karyanya menjadi semacam kekang intelektual yang menghambat penyelidikan lebih lanjut ketimbang sebuah lampu yang menerangi jalan. Aristoteles yang suka mengamati dan berpikir bagi dirinya sendiri pastinya akan tidak setuju dengan pemujaan membabi buta yang dilakukan generasi berikutnya atas karya-karyanya. Beberapa ide Aristoteles kelihatan reaksioner jika diukur dengan standar masa kini. Misalnya, dia mendukung perbudakan karena dianggap sesuai dengan hukum alam, dan dia percaya bahwa wanita secara alami lebih rendah derajatnya daripada pria. Kedua pemikiran ini tentu saja mencerminkan pemikiran yang berjaya pada zamannya. Namun banyak pandangannya yang terdengar sangat modern. Misalnya, kemiskinan merupakan ayah dari revolusi dan kejahatan. Dan siapapun yang pernah memikirkan seni memerintah umat manusia akan merasa yakin bahwa nasib negara-negara akan ditentukan oleh pendidikan terhadap kaum muda. Tentu saja, tidak ada pendidikan umum semasa Aristoteles hidup. Di abad-abad terakhir ini, pengaruh dan reputasi Aristoteles telah mengalami kemerosotan. Meski begitu, saya merasa bahwa pengaruhnya begitu merasuk dan berlangsung begitu lama, sehingga saya agak menyesal tidak dapat menempatkannya lebih tinggi dalam daftar saya. Peringkatnya sekarang ini merupakan konsekuensi dari arti penting yang luar biasa dari 12 orang lain yang lebih tinggi peringkatnya.